Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbi wasallam. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah Masjid Qaryah Thayyibah yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita seberataan dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur malam hari ini kembali kita kawa berdapatan, bertemu, bermuwajahah dalam majelis ilmu. InsyaAllah mulai malam hari ini ulun akan membacakan kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah, karangan dari Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kebetulan ulun sudah mendapatkan ijazah kitab ini dari mu'alif langsung, dan ini termasuk kitab fikih. Jadi kita 2 minggu sekali mengkaji tauhid, 2 minggu sekali mengkaji fikih. Dan mohon rela, mohon ampun, kita mulai awal lagi Pak ya, bahasa pulang imbas tahunan kada bermajelis. Nah kita mulai awal lagi, mulai bab toharoh lagi. Mudah-mudahan hatam. Ini jilid 1 Qismul Ibadah, 600-an halaman. Kitabnya ada 2, Qismul Awal tentang ibadah, Qismul Tsani tentang muamalah. Nah baik, ulun mulai dari hal yang paling dasar. Apa itu fikih? Fikih bahasa Arab dari kata faqiha yafqahu fiqhan, artinya fahman, artinya paham. Jadi orang yang paham agama disebut faqih. Ujar Nabi, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia dengan agama. Nah, istilahan apa itu fikih? Imam As-Subki, seorang ulama mazhab Syafi'i, membuat ta'rif tentang fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi jarsidin fikih itu adalah al-ilmu, ilmu tentang apa? Bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah, praktis. Jadi beda kena lawan tauhid. Kalau tauhid itu sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan batin. Kita yakin Allah itu ahad, kita yakin Allah itu as-sami al-basir, kita yakin Allah itu al-ghani al-mughni, yang maha sugih lagi yang maulah sugih. Nah itu yakin, i'tiqad. Di mana andakannya? Fil qalbi. Nah sedangkan fikih itu amaliyah, praktis, zahir, terlihat. Kita sembahyang, kita wudu, nah itu terlihat. Nah berdasarkan ta'arif ini juga kita paham bahwa fikih itu bil ahkami syar'iyyah, bagian dari hukum syariah. Ada yang membedakan antara syariah Islam dengan fikih. Nah sementara kalau kita merujuk kepada ta'riful fiqhi, definisi fikih tadi, fikih itu sebujurnya bagian dari hukum syariah juga. Jadi tidak ada bedanya. Cuma nanti hukum syariah itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Yang qat'i itu artinya pasti. Kapan itu pasti? Ketika tidak ada ikhtilaf indal ulama bahwa sembahyang 5 waktu itu wajib, itu qat'i.
Tidak ada khilaf. Jadi kalau ada yang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, dia meyakini dalam hati i'tiqad, keluar dia dari Islam. Karena itu ma'lumun minad din bidarurah. Puasa di bulan Ramadan itu tidak ada khilaf, sepakat para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan puasa bulan Ramadan kada wajib dan dia i'tiqad dalam hati, kafir. Dan seterusnya. Nah, ada juga hukum-hukum syariah yang zanni sifatnya. Zanni itu percaya tapi kada sampai 100%, antara 75 sampai 99%. Nah, kalau qat'i itu 100%. Misal, bagi ahlul kunut subuh itu sunnah. Dengan dugaan kuat itulah yang dicontohkan Nabi. Nah, itu ngarannya zon, ghalabatul zon. Tapi bagi yang kada ma'amalkan kunut, ujar bahwahanya kunut subuh itu tidak sunnah dengan ghalabatul zon. Nah, karena dia tuh zon, kada boleh saling mengkafirkan. Ujar nang bekunut, yang kada bekunut tuh sesat, kafir, tidak boleh. Ujar yang kada bekunut menyambati nama kunut, nang bekunut tuh sesat, kafir, ahlun nar, kada boleh. Karena itu wilayahnya zon, dugaan kuat, 75 sampai 99% tadi. Kalau i'tiqad ya tadi 100%. Mengingkari hal yang qat'i kafir. Menyelisihi yang zanni tidak kafir. Ya khilaf, beda pendapat gitu saja. Al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Wa fi dalam kitab lain disebutkan al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu diambil, diistinbat, digali dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Maka fikih itu kada boleh, misalkan apa hukum salat wajib, apa dalilnya? Al-Qur'an. Quran yang mana? Quran itu 6.000 lebih ayat, harus ditunjuk ayat yang mana. Jadi tafsiliyah, rinci. Aqimus shalah misalkan. Puasa Ramadan itu wajib, apa dalilnya? Quran. Kalau cuma dijawab Quran itu namanya dalil ijmali. Nah, sementara fikih itu dalilnya harus tafsili. Apa dalilnya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Intinya fikih itu dalilnya harus rinci, tafsili, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Nah, dua dalil ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalaupun ada yang khilaf, menyelisihi, ghairu mu'tabar, tidak teranggap. Jadi ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, pendapat mereka tidak diterima. Nah, adapun ijma' sahabat atau ijma' secara umum dan qiyas, itu jumhur ulama mengatakan dia dalil. Meski ada yang mengatakan tidak. Qiyas itu misalkan. Mazhab Zahiri, Syiah Imamiyah mengatakan qiyas itu bukan dalil. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan qiyas itu dalil. Nah, itu nanti bahasan usul fikih. Apa buah atau faidah dari mempelajari fikih? Disebut di kitab ini faidatuhu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Jadi faidah mempelajari fikih itu kita imtithalu awamirillah, menyesuaikan amal-amal kita dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu beliau mengatakan wahiyya haqiqatut taqwa. Nah, itulah takwa. Jadi sering khatib menyampaikan ittaqullah. Apa itu ittaqullah? Apa itu takwa? Imtithalu bi awamirillahi wajtinabu binawahih. Menyesuaikan amal-amal kita dengan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, di mana caranya supaya sampai takwa? Di antara ilmunya adalah belajar fikih. Karenanya dalam kitab Al-Haqa'iq Anis Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa itu ada mengutip perkataan Imam Ahmad Zarruq. Jadi begini, tidak ada tasawuf kecuali dengan fikih. Karena Anda tidak akan mengetahui hukum-hukum Allah yang zahir kecuali dengan fikih. Tidak sempurna fikih tanpa tasawuf, karena tidak ada amal yang diterima kecuali dengan kebenaran tawajjuh, menghadap kepada Allah. Dan tidak sempurna keduanya, yakni fikih dan tasawuf, kecuali dengan iman. Karena
tidak sah keduanya tanpa iman. Jadi dasar dari fikih dan tasawuf itu iman. Makanya Jibril pernah datang ke Nabi yang ditakunakan 3. 1, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman wahai Muhammad. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Baru yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Iman, tauhid, akidah, Islam, fikih, ihsan, tasawuf. Nah, 3 serangkaian ini tidak bisa dipisahkan. Lalu kemudian disebut oleh beliau, wahia haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud darain. Dengan fikih itulah akan diraih kebahagiaan di 2 negeri, di 2 kampung, yakni kampung dunia dan kampung akhirat. Jadi fikih itu sebujurnya tidak gasan mengalihi kita. Fikih itu, syariat itu gasan menyamani kita. Masalah waris secepatnya dibagi. Ulun tadi jam 2 meluncur ke Gambut, ada keluarga bahwal masalah waris. Nang pewarisnya ini sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Ya lo ngalih mencari bukti-buktinya tuh. Jarul masalah fikihnya gampang aja. Insya Allah mudah, jelas ayatnya. Fikih itu kan ada An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176, ayat terakhir. Waris itu intinya 3 ayat itu. Tapi nang ngalih itu membuktikan ini harta bersama kah, harta masing-masing kah, dan seterusnya. Jadi makanya waris itu bukan masalah kehendakan supaya harta itu segera dibagi, supaya kadang ngalih kemudiannya. Kadang ada yang ahli waris harusnya menerima waris sudah mati, akhirnya ke anak begitu kan, gara-gara kelawasan membagikan waris. Nah itu sebenarnya seandainya segera diselesaikan, dan itu perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera amal saleh itu segera. Ujar Nabi, badiru bil a'mali shalihat, segera beramal saleh fitanan sebelum datang zaman fitnah. Jadi ketika zaman fitnah itu kaqita'il lail muzlim, bagaikan potongan malam yang gelap. Jadi segera beramal saleh, jangan berlambat. Yang dengan begitu diraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Baik, apa keutamaan fikih? Ujar Sidin, dalatil ayatu wal ahadisu ala annahu afdalul ulumi ba'da ilmi tauhid. Ujar Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, fikih itu adalah seutama-utama ilmu, seafdal-afdal ilmu setelah ilmu tauhid. Nah, itu sedikit pengantar tentang fikih, betapa pentingnya kita mempelajari fikih. 19.15 insyaallah ulun akhiri pengantar ini. Selanjutnya kita berdialog. Jadi ulun sifatnya membacakan kitab ini, tabarrukan, mengambil barakah dari kitab dan sahibul kitab ya mu'alif. Adapun pertanyaan pian nanti bisa sesuai tema, bisa juga di luar tema. Ada aja Ustadz Masdan menjawabkan, ada aja Ustadz Irhamsah Safari yang menjawabkan. Setelah ulun menampung akan menjawab pertanyaan, karena pian yang menjawabkan. Nah, jadi nang ulun baca akan ini sesuai dengan tertibul kitab, urutan kitab. Adapun pian kalau ada pertanyaan silahkan aja, pertanyaan sesuai tema atau di luar tema. Mudah-mudahan ulun kau menjawabkan. Kalau kada kau kena Ustadz Irhamsah Safari, atau kita pending di pertemuan selanjutnya sebulan kemudian. Nah, ini karena ini putarannya sebulan sekali. Baik. Di kitab fikih manapun biasanya yang pertama dibahas itu adalah kitab thaharah, bab tentang thaharah. Nah, ulun kada bacakan fakrotan-fakrotan tapi intinya saja supaya cepat. Apa itu thaharah? Lughatan, thaharah itu adalah an-nadhafah, bersih, wal khulusu minal adnas al-hissiyah, yakni membersihkan dari najis yang hissi, indrawi, yang terlihat. Seperti apa? Kataharati anil hadasi wal khabas, seperti membersihkan dari hadas dan khabas. Nah, hadas ini kada kelihatan pang, buang angin misalkan, buang air kada kelihatan. Adapun khabas, najis, kelihatan. Yang kedua, bisa juga taharah itu selain hissiyah, ma'nawiyah.
Apa itu? Kataharati anil amradil qalbiyah, seperti membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Kal ujbi wal kibri wal hasadi wariya, seperti ujub, bangga, kagum lawan diri. Kibar, sombong. Ujar Imam Ghazali, awal dari sombong itu ujub. Sebagaimana iblis, dia ujub dengan dirinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Jadi menurut anggapan iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Tapi di ujung surah An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba, di ayat 40 dari surah An-Naba. Dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran disebut itu ucapan iblis, Pak. Jadi nanti iblis di hari kiamat menyesal atas keujuban dia dan ketakaburan dia. Nanti disiksa oleh Allah, lalu dia menyesal, tamanni istilahnya, penyesalan yang tidak mungkin berbuah hasil karena sudah terlambat. Apa ucapan iblis? Ya laitani kuntu turaba. Andai Allah dulu engkau buat aku turab, tanah, niscaya aku tidak akan disiksa seperti ini. Jadi menyesal dia atas ujubnya dia menyangka bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Nah, dari ujub itulah, kalau ujub itu dari Imam Ghazali di kita. Jadi kada ke orang, aku ni nah harat pada inya, ilmunya kah, hartanya kah, popularitasnya lah, retorikanya lah. Kalau misalkan inya penceramah, inya kada menyalahkan, kada merendahkan orang, inya ke diri dulu, ananiyah gitu. Nah, begitu dia merendahkan orang lain, ghamdun nas wa batarul haq, nah itu masuk kibar, sombong. Nah, toharoh itu mencakup toharoh qalbiyah wal hasad wariya. Baik. Syar'an, adapun itu bahasa lughatan. Adapun secara syar'i, toharoh itulah raf'ul hadasin au izalatu najasin. Jadi secara syar'i toharoh itu dua, raf'u hadasin, mengangkat atau menghilangkan hadas tadi, baik hadas kecil maupun hadas besar. Buang air kecil, buang air besar, ngarannya Pak buang air besar, tapi hitungannya hadas asghar. Nah, kalau hadas akbar apa? Junub, haid, nifas atau wiladah. Au izalatu najasin, atau menghilangkan najis, izalatu najas. Ada contohnya apa? Istinja. Nah, itu. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya, au ala suratihima, atau yang satu bentuk dengan keduanya. Nah, ini adalah ta'rif menurut Imam An-Nawawi. Intinya begitu. Nah, tapi ada tadi ibarah yang mungkin perlu ulun jelaskan. Apa raf'u hadas? Bentuknya satu, wudu dan ghusl. Mandi, wudu dan mandi. Wudu untuk raf'ul hadas asghar, mandi untuk raf'ul hadas akbar. Kemudian izalatun najas, menghilangkan najis apa? Istinja, mencuci baju, menghilangkan dari najis. Apa yang dimaksud dengan semakna dengan mengangkat hadas seperti tayamum. Kemudian wa wudu'i sahibid darurah, seperti wudunya orang yang ada darurat, ka salisil baul, seperti orang bekamih terus kada tiis. Nah, orang bekamih itu sebujarannya secara fikih dia tidak terhitung raf'ul hadas. Tidak terhitung raf'ul hadas. Bekamih terus. Kenapa? Imah wudu, bekamih pulang. Pas sembahyang tetap bekamih. Artinya hadasnya itu kada hilang. Lalu apa? Diistilahkan dalam fikih, istilahnya ma fi makna raf'il hadas, yakni semakna dengan mengangkat hadas. Jadi orang yang berwudu bagi salisul baul, orang yang berkamih tarus itu semata supaya dia dibolehkan untuk sholat, semata agar sah sholatnya. Karenanya nanti dalam fikih orang yang salisul baul itu hanya untuk satu sholat fardu. Mungkin kita berwudu mulai sebelum maghrib tadi lah, bisa wudunya itu gasan maghrib, gasan isya. Andai kita kena guring semalaman, masih ada wudu, boleh sampai subuh. Adapun orang yang bakamih tarus tadi, salisul baul istilahnya,
wudunya itu hanya untuk satu fardu. Sebelum sebelum maghrib tadinya wudu. Karena hendak isya wajib wudu lagi. Karena tidak raf'ul hadas. Wudunya pun lain pada kita. Amun kita bisa wudu sebelum masuk waktu maghrib. Orang yang salisul baul wudunya begitu masuk waktu sholat. Gitu, lain Pak. Makanya istilahnya di sini ma fi makna raf'il hadas. Kemudian dalam ta'rif tadi ma fi makna izalatin najasah, yaitu mengangkat najis, semakna dengan mengangkat najis seperti istinja bil hajar. Kemudian ma ala surati raf'il hadas, atau yang bentuknya seperti mengangkat hadas, seperti mengangkat hadas. Ala surati raf'il hadas ka agsalil masnunah, seperti orang mandi sunnah. Jumat tadi itu mandi sunnah hukumnya. Mandi yang surahnya bentuknya seperti mandi junub, yakni mengubui seluruh banyu ke seluruh tubuh. Rukun mandi junub itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Isalul ma ila jami'il jasad atau jami'il badan binniyah. Jadi surahnya, bentuknya, tata caranya, kaifiyahnya sama dengan mandi junub. Nah, tapi dia tidak teranggap sebagai raf'ul hadas. Kalau mandi junub karena jima misalkan atau karena haid itu mengangkat hadas akbar. Adapun mandi sunnah hari Jumat, yakni nawaitu ghusla liyaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala, itu tidak untuk mengangkat hadas, tapi karena memang disunnahkan mandi. Tapi caranya sama dengan mandi junub gitu. Sama kena pian hendak ihram sunnah, hendak masuk kota Makkah, hendak masuk kota Madinah sunnah, mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Bukan raf'ul hadas, tapi caranya seperti raf'ul hadas akbar. Makanya istilahnya ma'ala surati raf'ul hadas. Wal wudu'il mujaddad, atau istilahnya tajdidul wudu. Ini kada batal, kena wudu pulang. Hendak isya wudu pulang, berarti kada batal. Apakah raf'ul hadas? Kada ada hadas. Kada ada bakantut. Bakami kada ada jua. Hendak semata tajdidul wudu. Nah, hukumnya apa? Sunnah. Caranya seperti wudu raf'ul hadas. Pian kada boleh sementangan tajdidul wudu lah tangan kada dibasuh misalkan, kada boleh. Kayak apa salatnya? Sah aja salatnya karena mengambil wudu yang pertama. Nah, wudu yang kedua tajdidul wudu, surahnya bentuknya seperti wudu biasa tapi tidak mengangkat hadas. Atau wa ghaslatis tsaniyah wa tsalitsah fi ghaslil yaddi wa ghairiha. Mana Ustaz Masdan mana? Kada kawajib bahasa teh, terpaksa membaca juga. Biasa kayak itu. Hendak langsung terjemahnya sakara kayak apa gitu. Aja ulun minta rela ulun baca akan Arabnya meskipun terlambat sedikit. Termasuk adalah membasuh yang basuhan kedua, basuhan ketiga ketika pian membasuh tangan. Membasuh tangan ini kan yang pertama aja Pak wajib. Jadi sekali aja wajib. Yang kedua Pak sunnah. Meskipun sunnah, surahnya wajib seperti yang pertama. Karena boleh ini sementangan sunnah, ini basuhan kedua, basuhan ketiga, lalu basuhnya separuh tangan dia misalkan, kada boleh. Harus tetap sampai ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, dan seterusnya. Fa innahuma lam yarfa'al hadas wa suratuhuma ka ghaslatil ula. Nah, kira-kira itu dulu yang ulun sampaikan. Nah, sedikit. Wasailut taharah. Jadi taharah itu ada wasailnya, ada sarananya. Ada 4 dalam kitab ini disebut. 1 al-ma. Yang kedua at-turab, debu, tanah ketika kita tayammum. Yang ketiga dabig, bahan untuk menyamak kulit hewan. Misalkan ada ketemu kambing atau sapi mati, kulitnya itu halal setelah disamak. Nah, alat untuk menyamak atau bahan untuk menyamak seperti kapur itu termasuk wasailut thaharah. Kemudian yang keempat hajarul istinja, batu kalau digunakan untuk beristinja, atau yang lain selama itu ghairu muhtaram, bukan satu hal yang dimuliakan. Tisu misalkan itu kada dimuliakan. Tapi misalkan kertas dari kitab sengaja dirabit gasan istinja, nah kada boleh.
Atau roti, adanya roti, kada boleh, karena roti itu termasuk yang muhtaram, dimuliakan. Baik, itu dulu sebagai pengantar. Kalau ada hal-hal yang hendak ditambahkan oleh para asatid, ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan dari pian, ulun persilahkan. Baik sesuai tema maupun di luar tema. Nggih, ulun persilahkan. Bila kada, ulun lanjutkan. Ada? Oke, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran mandi dulu bisa. Nggih. Kita pakai tandur ya, pakai tandur terus mengalir dari depan. Nggih. Ukuran 2, tapi kita tidak tahu isi di tandur itu penuh atau tidak, tinggal sedikit atau apa. Kalau gimana ukurannya? Baik. Jadi sebenarnya untuk bertoharoh itu Pak, baik itu untuk raf'ul hadas asghar maupun akbar, tidak ada ketentuan harus 2 kulah. Jadi kada ada ketentuan harus 2 kulah. Bahkan Nabi pun pernah berwudu ya, dalam satu riwayat itu dengan air yang kada sampai 1 liter. Kada sampai 1 liter. Nah, kenapa maka harus 2 kulah itu? Ada istilah harus 2 kulah itu. Jadi itu dulu. Jadi misalkan pian ini ada banyu 1 ember atau 1 baskom, lalu pian berwudu dari banyu itu atau mandi dari air itu. Selama kita bisa pastikan, waktu kita mandi banyunya itu kada terbulik ke situ, yang lalu diistilahkan dengan ma'ul musta'mal, kada apa-apa. Misalkan pian cibuk, lalu pian berjauh mandi ke. Mbah tu pian karing akanang di tangan, ambil pulang, mandi pian. Intinya meskipun di bawah 2 kulah, selama dia tidak tercampur dengan air musta'mal, kada apa-apa. Bahkan nanti di sini ada bahasan. Di bawah 2 kulah pun boleh mencelup dengan tangan asal ada niat ightiraf ngaranya, niat mencelup tangan. Ada khilafang di antara ulama. Nah, tapi pengarang kitab ini termasuk yang membolehkan. Jadi boleh mencelup selama ada niat ightiraf, niat untuk mencelupkan tangan. Gitu. Jadi harus ada niat dulu. Nah, itu. Nah, istilah 2 kulah itu satu untuk menghindari supaya tidak jadi air mustakmal. Dimana kalau dia lebih 2 kulah, meskipun dia tercampur dengan air yang sudah kita gunakan untuk berwudu pun dia terhitung tetap air mutlak. Bak mandi nih lebih 2 kulah. Berapa 2 kulah? Khilaf antara ulama. Imam Nawawi sebut 2 kulah itu 174 liter. Kemudian yang lain ada yang menyebut 200 liter, Syekh Muhammad Zuhaili. Kemudian pengarang kitab ini 210 liter. Syekh Wahbah Zuhaili menyebut 270 liter. Jadi ada khilaf. Kalau khilaf gitu Pak enggak Pak? Amun pian hendak hati-hati ambil yang paling rendah. Menurut Imam Nawawi tadi 174 liter. Itu yang paling rendah. Imam Rafi'i 176 liter. Nah, artinya kalau yang paling rendah itu kita hati-hati gitu. Jadi kalau dia lebih dari 2 kulah, yang lebih hati-hati, yang lebih rendah, yang lebih tinggi, Ustaz? Oh, lebih tinggi ya? Itu paling belum berarti. Berarti yang lebih tinggi. Nah, kalau hendak yang hati-hati berarti yang lebih tinggi. Nah, yang paling tinggi tadi itu adalah Syekh Wahbah Zuhaili 270 liter saja. Kalau Syekh Muhammad Zuhaili ading sidin, ya Profesor Muhammad Zuhaili itu 200 liter. Kalau di sini 210 liter. Kalau dia lebih dari 2 kulah, meskipun terbulik nih banyu kita ketika mandi, dia tetap air mutlak. Begitu. Lebih 2 kulah kemasukan najis selama tidak berubah ta'muhu, rihuhu, launuhu, rasanya. Jadi pian cicipi rasanya berubah kada? Baunya, rasanya. Kalau lebih 2 kulah selama tidak berubah 1 dari 3 sifat tadi itu. Nggih. 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 Nggih.
Nggih Pak, nggih. Paham ulun Pak. Cuma ulun ini memberi pengantar lho Pak. Jadi ulun mengamalkan hadis Nabi juga. Jadi pernah Nabi dan sahabat itu sahabat berlayar. Kemudian banyu gasan baudu tuh kerenda. Ada sedikit tapi banyu gasan minum di lautan. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, boleh kada ya Rasulullah berwudu dengan air laut? Ujar Nabi, at-tahuru ma'uhu. Banyunya itu suci, artinya boleh untuk bersuci. Wa hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi Nabi ditanya A, Sidin menjawabnya A tambah B. Nah ulun ini B dulu hanya A. Jadi ulun memberi pengantar Pak. Jadi tidak ada ketentuan harus 2 kulah. Nah artinya misalkan pun banyu di tandon pian itu kada sampai 2 kulah pun, selama pian bisa memastikan tidak mustakmal air itu, kemudian tidak tercampuri najis, maka itu boleh. Nah itu satu hal. Yang kedua hendak ulun jawab begini, kalau tandon yang pian maksud itu terhubung lah dengan banyu di PLN ini, nah itu para ulama sebut PDAM, itu para ulama sebutkan dia masih satu aliran. Nah jadi kalau misalkan banyu itu nyambung Pak, kecuali di pipanya itu terputus, tepagat, kada ke atas. Nah itu kada tahu tepagat lah kira-kira ke atas itu tepagat lah. Nah kalau tak asu tepagat berarti. Kalau ulun kebetulan kada bertandon Pak ya, langsung dari PDAM. Nah kalau langsung dari PDAM itu kada tepagat, berarti tandonnya di PDAM sana. Jadi begitu Pak, kalau misalkan kada sampai 2 kulah, selama itu tidak mustakmal, selama tidak tercampur najis, berarti itu air mutlak. Oke, Allah taala misal. Puan? Nggih. 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 Ya itu tadi Pak. Yang penting pian pastikan airnya itu tidak mustakmal dan tidak tercampur najis. Dan ukuran mustakmal itu apa? Air basuhan yang fardu, basuh wajah yang fardu sekali pertama. Yang kedua, ketiga, misalkan sengaja pian buliki, itu tidak mustakmal. Pian baudu nih, yang pertama pian jauhakan pada baskom. Baudu basuhan yang kedua, pian bulikakan ke baskom, itu bukan air mustakmal. Jadi mustakmal itu untuk wudu yang fardu, mandi yang fardu, basuhan yang fardu. Ya ini basuhan yang pertama. Wallahu taala alam bisawab. Begitu Pak ya jawabannya. Ada lagi yang lain? Ustaz, nang nambahkan ka Ustaz? Ustaz. Oke. Amun kededa ulun lanjutkan. Oke, silakan. Oke. Biasanya anda melakukan seperti pada saat sholat kita terasa kami ada terasa. Pinanya jelas kada bemik Pak ya? Pinanya jelas kada bemik? Ah itu, oke. Ah kita lebih jelas. Rasa. Ya. Jadi syaitan itu memang meulah was-was Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi pian rasa akan ja. Imbah kita tuh berwudu, lalu muncul rasa was-was. Sebelum berwudu tuh kan ada was-was. Ya kalau. Jadi sebelum berwudu tuh biasa aja. Nyata yakin kena berwudu jar soalnya. Tapi imbah berwudu tuh nah. Lah syaitan itu langsung maulah was-was. Makanya Nabi lalu mengatakan dalam satu hadis, jadi jangan bergeser dari salat ya Sidin, jangan keluar dari salat sampai dipastikan ada suara dan ada rasa angin yang keluar. Nah itu paham ya maksudnya lah. Jadi begitu kita sudah berwudu, hukum asalnya kita itu sudah suci. Hukum asalnya. Lalu kemudian ada syak, ada ragu-ragu, maka yang ragu-ragu itu tinggalkan. Jadi kaidahnya ragu-ragu lebih baik kembali di Banjarbaru. Kaidah fikihnya al-yaqin la yuzal bisyak. Yakin itu tidak hilang karena syak.
Pian sudah berwudu, yakin kalau pian sudah berwudu, lalu muncul syak, ada ragu-ragu, keluar angin kah kadane, titik kadane, itu syak ngarannya Pak, ragu-ragu. Sementara yang yakin itu adalah pian ada wudu. Ketika yakin berhadapan dengan syak, yang dimenangkan adalah yakin. Al yakin la yuzal bisyak. Yakin itu tidak hilang karena keraguan. Ala kulli hal, kalau itu ragu, terus saja, kada usah stop sholat. Kecuali pian yakin dijapai pina basah. Nah, berarti bojan yakin tuh. Nah, ini jelas. Nah, jadi kalau syak lawan yakin dia menangkan. Kecuali kemudian keyakinan pertama itu dikalahkan dengan keyakinan kedua, pian japai dasar ada basah atau terdengar suara. Nah, itu. Tapi wah ini kada apa-apa jar, pekantut di masjid jar. Asal jangan batuk di masjid musim corona. Gitu Pak, wallahu taala misal. Ada lagi Pak? Kelas. Baik, kalau begitu ulun lanjutkan. Kemudian babul ma'. Jadi tuntung sudah tentang kitabut taharah. Tadi wasailut taharah ada 4. Yang pertama al-ma', yang kedua at-turab, yang ketiga ad-dabil, yang keempat hajarul istinja. Maka lalu masuk ke bab selanjutnya babul ma'. Apa itu air? Nah, ini penting Pak ya. Ta'riful ma'. Wasailun syaffafun latifun. Air itu adalah sesuatu yang mengalir. Syaffafun latifun, jernih dia. Latif, lembut. Yatalawwanu bilaunil ina. Jadi warna air itu mengikuti warna wadah. Kalau warna wadahnya hijau, terlihat hijaunya. Banyunya 4 hijau. Kalau wadahnya kuning, 4 kuning juga. Dan seterusnya. Nah, itu air. Yakhluqullahu ar-raya inda tanawuli. Yang Allah ciptakan itu untuk menghilangkan haus dengan meminum air. Nah, itu pengertian air. Karena waktunya habis, ulun cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan 1 bulan yang akan datang. Jadi pertanyaannya Pak, boleh aja sesuai tema atau di luar tema. Pertanyaan bisa pian sampaikan saat majelis atau tuntung majelis. Misalkan mendapat ulun pian ada tulisan pian julung, insyaallah dijawabkan saat majelis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi Allah taala, diampunkan dosa dan kesalahan kita selama hadir di sini. Kemudian dikabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia wal akhirah, melalui wasilah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita istiqomah, kemudian memperoleh faidah dari apa yang kita kaji tadi, yakni imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama wal 'amin wal mukhlisin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal arda abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.